Otot Yujiro Hanma dibandingkan dengannya, benar-benar tidak ada apa-apanya. Seorang pria, untuk membentuk otot yang sempurna, mulai berlatih mati-matian di gym. Setiap latihan, dia memaksa dirinya hingga benar-benar kelelahan. Tetapi meskipun begitu, ototnya masih jauh dari sempurna. Untuk mencapai tubuh seperti Eddie Peng, dia juga melarang dirinya makan karbohidrat dan lemak. Hanya makan protein yang berguna untuk pembentukan otot. Pacarnya baru saja ingin mengajaknya nonton film. Tetapi Yang Ma mengatakan dia harus bangun jam 4 pagi untuk lari. Meskipun sekarang baru jam 7 malam, dia sudah bersiap untuk tidur. Tapi saat itu, kurir tiba-tiba membunyikan bel pintu. Hal ini membuat Yang Ma yang hendak tidur menjadi marah. Dia memperingatkan kurir jika berani membunyikan bel pintu lagi dan mengganggu tidurnya, maka Yang Ma akan membuatnya menjadi berita utama di koran besok. Tetapi tak lama kemudian, Yang Ma menghadapi masalah. Hari itu, setelah pemanasan, dia bertanya kepada pelatihnya tentang latihan selanjutnya. Namun, pelatih mengatakan bahwa anggota yang membeli kelas privat diprioritaskan. Melihat harga kelas privat yang mahal, Yang Ma berpikir keras. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, Yang Ma makan 30 telur setiap pagi. Dan saat dia sedang lari pagi, bayangan putih muncul di belakangnya. Tak lama kemudian, kegilaan Yang Ma dalam berolahraga membuat pacarnya kesal. Tapi Yang Ma mengabaikan pacarnya dan terus lompat tali. Pacarnya baru saja ingin menghentikannya. Hentikan, aduh, sakit, kenapa kamu ceroboh sekali, berbahaya. Saat ini, Yang Ma sudah sangat mengerikan. Bahkan lompat tali sederhana pun menghasilkan aura yang menakutkan. Setelah membeli kelas privat, dengan bantuan pelatih, otot Yang Ma menjadi semakin sempurna. Tetapi Yang Ma masih belum puas. Dia rela menghabiskan banyak uang untuk memenuhi rumahnya, dengan berbagai macam pegangan panjat dinding. Pacarnya tercengang melihat ini. Yang lebih menyebalkan lagi, Yang Ma menghabiskan semua uang, 400.000 yuan di rekening banknya. Pacarnya dengan marah bertanya bagaimana Yang Ma tahu pinnya. Siapa sangka, Yang Ma dengan tenang mengatakan itu adalah tanggal ulang tahun mantan pacarnya. Mendengar jawabannya, pacarnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Masa kamu nonton cerita seru ini sendirian? Banyak cewek cantik dan baik hati di Tinder. Cepat dapat pacar deh. Lain kali kalau nonton film horor, kamu bisa peluk pacarmu. Keesokan harinya, Yang Ma bertemu Rohan Kishibe di treadmill. Mereka memutuskan untuk bertanding di treadmill. Aturannya, ketika kecepatan treadmill mencapai 25 km per jam, orang pertama yang meraih remote dan menghentikan treadmill menang. Sejak terakhir kali Yang Ma kalah darinya, dan terjatuh dengan memalukan, dia menyimpan dendam. Dan kali ini, Yang Ma yakin akan menang. Dia langsung melepas bajunya yang mengganggu, memperlihatkan otot-ototnya yang keren. Dan pria tua itu jelas menyadari perubahan pada tubuh Yang Ma. Bahkan otot 100 anteriornya yang paling sulit dilatih pun terlihat menonjol. Seiring kecepatan treadmill yang semakin cepat, otot Yang Ma kembali berubah. Saat ini, Yang Ma tidak bisa lagi disebut manusia. Untuk membuat permainan lebih seru, dia mulai berlari membelakangi treadmill. Orang tua itu tercengang melihatnya. Tapi sedetik kemudian, Yoma meraih dumbbell 20 kg, dan menghancurkan jendela kaca di belakang mereka. Pertandingan hari ini akan menentukan skor dan juga hidup atau mati. Dan saat ini, kecepatan treadmill telah mencapai 22 km per jam. Orang tua itu mencoba merebut remote untuk menghentikan permainan konyol ini. Tapi Yoma mematahkan 3 jarinya. 2 jari sisanya sengaja disisakan Yoma agar dia bisa merebut remote. Melihat orang tua itu mempertaruhkan nyawanya, orang tua itu pun tak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia menggunakan kemampuan Stand Heaven's Door untuk melihat paksa ingatan Yoma. Dan secara tak terduga dia menemukan tanggal 26 Oktober Mifune Hayamura, pacar pertama Yoma yang patah tulang. Juga kurir dan pelatih pribadi. Semuanya dihabisi oleh Yoma. Saat ini, kecepatan telah mencapai 24,5 km per jam. Keduanya telah mencapai batas kecepatan mereka. Dapat, aku menang. Meskipun Yoma telah mendapatkan remote, orang tua itu tidak ingin kehilangan nyawanya begitu saja. Dia segera menggunakan Heaven's Door untuk memberi perintah pada Yoma. Dia memerintahkan Yoma untuk menekan tombol berhenti di treadmillnya sendiri. Akibatnya, Yoma yang menang malah terlempar keluar jendela oleh treadmill. Orang tua, untungnya dia selamat. Meskipun nyawanya terselamatkan, orang tua itu tidak berani menoleh untuk melihat Yoma di luar jendela. Karena otot Yoma sudah tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Ototnya telah tumbuh menjadi sayap seperti dewa. Tanda ini menunjukkan bahwa Yoma telah dirasuki oleh dewa otot, Hermes.
Dia benar-benar menjadi manusia dengan tubuh fana yang setara dengan dewa. Rohan Kishibe tidak berani berlama-lama. Takut Yoma akan memanjat kembali dan menghabisinya. Dia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Villa ini sangat aneh. Pelayan, setelah mengantar mereka ke kamar, pelayan menyajikan teh. Dia menuangkan teh kembali bersujud. Ini adalah ujian dari pemilik rumah. Jika cukup elegan, mereka akan mendapatkan villa ini. Rohan menyarankan Koichi untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan di internet. Dengan meminumnya, pelayan kembali. Ujian mereka dinyatakan gagal. Koichi telah melakukan 3 kesalahan dalam hal etiket. Pertama, tamu tidak boleh duduk di kursi utama yang menghadap pintu. Sebelum bertemu jadi Koichi langsung tereliminasi. Tapi dia masih ingin mencoba lagi. Dia berharap mendapatkan kesempatan lain. Setelah mendengar, kepala pelayan mengulangi perkataan Xiaomei. Lalu ia mengatepon. Wajahnya langsung menunjukkan kepanikan. Dan ia mengatakan harus segera pulang. Pembicaraan mereka, ia memberitahu mereka bahwa ujian bisa dilanjutkan. Dari situ, ia mengetahui bahwa pemilik villa itu adalah Dewa Gunung. Keserakahan Xiaomei telah membuat marah sang dewa. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tiba-tiba tertawa. Ia langsung, inilah tindakan yang paling sopan. Xiaomei tiba-tiba merasa lega. Ia bisa bergerak normal kembali. Kepala pelayan bertanya pada Rohan apakah ingin melanjutkan ujian. Meskipun Rohan yakin dengan sopan santunnya, ia tetap dan telah mati. Jiwanya tetap sombong. Mantan pacarnya secara tidak sengaja menemukan Ozi mencoba membujuk si rambut pirang. Ayahnya tidak mungkin menyetujui hubungan mereka. Yang si rambut pirang pun meninggal. Belum sempat tenang dari rasa takut karena tidak sengaja mengatakan dia akan masuk. Ayahnya memberikan kunci kepadanya, dan memberi mereka berdua ruang untuk berduaan. Dia menemukan Baozi sedang membersihkan lemari, dan tidak ada yang aneh di kamar itu. Tanpa sepengetahuannya, Baozi hampir bengkui. Dia meminta si rambut pirang untuk berhenti. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Tidak melihat ada yang aneh. Tunangannya pun pergi. Lalu diam-diam membuangnya. Suatu ketika, Baozi secara tidak sengaja menemukan. Dan Rohan secara kebetulan pirang. Maka Rohan pun datang ke tempat ini untuk memeriksa. Saat itu, dia menemukan gadis kecil itu meninggal begitu saja. Adegan ini seolah-olah dia yang membunuhnya. Mungkinkah gadis kecil itu anak Baozi dan si rambut pirang? Aduh, tak disangka. Gadis kecil itu hidup kembali. Situasi tadi sangat berbahaya. Jika terlambat 2,5 detik saja, Rohan akan dirasuki oleh makhluk itu. Dugaan sementara, itu adalah yokai atau makhluk aneh lainnya. Sepertinya yokai yang tujuannya hanya untuk berkembang biak. Atau mungkin lebih tepat disebut makhluk hidup. Orang tua ini benar-benar hebat. Hanya karena pria itu tak sengaja menyebabkan kematiannya. Ia membuat pria itu mencapai puncak kehidupan. Meraup ratusan miliar dan menikahi wanita kaya dan cantik. Lalu, di saat pria itu paling bahagia, ia memulai balas dendamnya dengan merasuki tubuh putrinya. Pria itu awalnya hanyalah pekerja kasar di gudang. Suatu hari, seorang gelandangan datang ke sana. Ia ingin mendapatkan makanan, dan menatap lapar makanan di atas meja. Pria itu marah. Pekerjaannya adalah pekerjaan fisik yang sangat berat. Jika ia melewatkan 1 kali makan, ia akan sangat menderita. Tapi gelandangan itu hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan sesuatu secara gratis. Orang seperti itu benar-benar tak tahu malu. Pria itu memberitahu gelandangan tersebut bahwa ia harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Tapi gelandangan itu malah ingin makan dulu baru bekerja. Siapa yang tahu apakah ia akan mengingkari janjinya setelah makan. Jadi, pria itu menolaknya. Gelandangan itu melirik burger di atas meja. Ia berjalan terlatih-tatih menuju barang-barang. Pria itu tidak senang dengan hal ini. Mengapa ia selalu memilih tas yang kecil? Lalu ia memberikan tas terbesar kepadanya. Gelandangan itu kesulitan membawanya. Pria itu baru saja ingin istirahat. 2,5 detik kemudian gelandangan itu jatuh pingsan. Ini terlalu keterlaluan. Jadi, pria itu berteriak agar gelandangan itu tidak bermalas-malasan. Bermalas-malasan? Kau lihat aku, seperti sedang bermalas-malasan? Ternyata gelandangan itu benar-benar sudah lama tidak makan. Pria itu tak sengaja menyebabkan kematiannya. Jadi, gelandangan itu mengutuknya. Ia akan kembali untuk membalas dendam di saat pria itu paling bahagia. Setelah itu, pria itu menjadi sangat beruntung. Ia tak sengaja mewarisi harta dari kerabat jauhnya, lalu memenangkan hadiah besar dari judi bola. Dengan uang itu, ia membeli beberapa bidang tanah dan nilainya meningkat puluhan kali lipat. Karena bosan, ia mendirikan perusahaan makanan. Dan tak disangka, sangat populer. Ia bahkan menikahi seorang model majalah fashion. Membuatnya memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak hanya membeli sebuah villa yang sangat besar,
tetapi juga memiliki 15 pelayan di rumahnya. Tapi masalah gelandangan itu membuatnya sangat gelisah. Kemudian, anak perempuannya lahir. Gadis kecil itu sangat lincah dan imut. Ia suka bermain permainan melempar popcorn dari ketinggian. Melihat penampilan putrinya yang lucu, pria itu tidak bisa lagi menahan rasa bahagianya. Sesuai janji. Aku kembali. Aku datang untuk menjemputmu. Pelayan rumah ingin membantu, tetapi dipukul pingsan. Gelandangan itu merasuki tubuh gadis kecil itu. Sebelum membalas dendam, ia mau memberi pria itu kesempatan. Setelah mengatakan itu, ia melemparkan popcorn. Ia harus melempar popcorn lebih tinggi dari tiang lampu, lalu menangkapnya dengan mulut 3 kali berturut-turut. Jika berhasil, gelandangan itu akan melepaskan pria itu. Setiap kali gelandangan itu bertepuk tangan, pria itu harus melempar popcorn. Dengan tepukan tangan, tubuh pria itu bergerak tanpa sadar. Popcorn terlempar tinggi ke udara, melewati tiang lampu dengan sukses. Pria itu menyesuaikan posisinya di bawah. Sinar matahari yang menyilaukan membutakan matanya. Saat ia membuka matanya kembali, popcorn sudah berada di dekat mulutnya. Untungnya, ia berhasil menangkapnya dengan lidahnya. Belum sempat ia bergembira, gelandangan itu akan bertepuk tangan lagi. Pria itu segera menghentikannya. Sinar matahari terlalu menyilaukan. Ia ingin melempar di tempat teduh. Setelah tempat teduh, apalagi yang akan ia minta? Waktu dan tempatnya sekarang. Masih ada 2 kali lagi. Gelandangan itu bertepuk tangan lagi. Pria itu melempar popcorn dengan sekuat tenaga. Kali ini, matahari tertutup awan. Dewi keberuntungan berpihak padanya. Ia melihat dengan jelas popcorn jatuh. Tiba-tiba 2 merpati terbang ke arahnya. Popcorn itu akan dimakan. Ia segera merobek sekantong popcorn. Merpati akan beralih ke tanah. 2 kali keberhasilan membuatnya percaya diri. Gelandangan itu tertawa melihatnya. Semua merpati tertarik oleh popcorn. Pria itu dikepung merpati. Ia benar-benar dikelilingi merpati. Semua ini karena ia merobek sekantong popcorn. Ia mencoba mengusir merpati. Parahnya lagi, gelandangan itu akan bertepuk tangan lagi. Ia berteriak, "Tunggu!" Tapi gelandangan itu tidak peduli. Popcorn terlempar ke udara. Semua merpati menyerbu. Gelandangan itu terkejut. Popcorn itu terbakar. Pria itu membakarnya sebelum melempar, agar tidak diganggu merpati. Saat ia merasa menang, matahari muncul kembali. Sinar matahari membutakan matanya. Hanya sesaat, popcorn yang terbakar jatuh ke tubuhnya. Ia gagal. Gelandangan itu langsung memenggal kepalanya. Ia tertawa terbahak-bahak. Setelah sekian lama, ia akhirnya berhasil balas dendam. Rohan mendengarkan cerita pria itu di ruang pengakuan dosa. Ia bingung, bukankah pria di cerita itu sudah mati? Lalu siapa yang sedang berbicara? Suara mengerikan terdengar dari luar. Rohan membuka tirai. Seorang pria merangkak ke arahnya sambil memegangi kepalanya. Ia adalah kepala pelayan pria itu. Pria itu telah mengubah penampilannya menjadi seorang kakek-kakek. Ia mengejarnya sampai ke gereja. "Aku akan balas dendam saat putrimu sedang berbahagia. Aku pasti akan mencarimu." "Jangan mencarinya.